Ya, Ganas RRI mendukung untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Selamat pagi, kita ada di Pulau Dewata. Kita ada di Hotel Cakra. Kita akan melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI Komisi 8 untuk tugas pengawasan kita ke Tabanan, ke Balai Besar, untuk juga menyerahkan bantuan sosial untuk Pulau Dewata. Terima kasih. Salam sejahtera, Swastiastu, Rahayu. Semoga kita semua bahagia. Merdeka! Terasa bahagia walau hidup sesaat saja. Budis. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih.
berada di Balai Besar yang dimiliki oleh Kementerian Agama di Bali, di Tabanan. Kami memberdayakan juga disabilitas untuk membuat alat bantu untuk tunanetra. Jadi mereka juga selain memang di panti, di asram, mereka diberdayakan agar mereka juga bisa mandiri. Jadi sudah tidak banyak kita melihat juga dari musik, dari makanan masak ya. Ini luar biasa, ini bisa menjadi contoh balai besar yang ada di seluruh Indonesia dan balai besar di Pulau Dewata. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Parisada Kabupaten Lampung Timur. Yang kami hormati di sini ada juga Ketua Prajaniti ya, Pak Ngapasak ya. Tangan buat beliau juga ya. Tangan dong, tangan. Kalau tangan sehat ya. Yang kami hormati juga Ketua Prada ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Ini hadir juga Ketua WHDI ya. Nah, Bu Eka, tepuk tangan buat Bu Eka dan jajarannya ya. Nah, dengan pengurusnya. Juga kepada pengurus PSN ya, dari mana lagi yang belum disebutkan ini? Ketua adat ya. Ketua Parisade Kecamatan. Nah, hari ini saya sangat berbahagia. Pertama, saya diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka kegiatan, juga ada rakor, dan pada kesempatan ini saya meminta waktunya untuk mengadakan sosialisasi juga, yaitu tentang 4 pilar kebangsaan ya. Apa Bu? Pak? 4 pilar kebangsaan.
Jadi ini adalah tujuannya. Yang pertama adalah satu apa? 4 pilarnya itu adalah Pancasila. Apa yang hafal? Siapa yang hafal? Dapat ya? Dapat hadiah ke Waikambas ya. Satu Pancasila yaitu ketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kata yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perbuatan perwakilan. Yang kelima adalah Indonesia bagi seluruh. Pak Nyoman, ini tenaga ahli ya. Beliau ini dari Mataram. Mataram baru. Mataram, manis tanpa rambut. Iya nih mana-mana. Umar, untung masih ada rambut kayak saya nih. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini ya 4 pilar kebangsaan itu adalah tugas daripada anggota DPR. Berdiri ya dengan banyak goncangan, tantangan juga yang sekarang ini banyak hoak ya. Hoak itu kemana-mana karena medsos ini ya, luar biasa. Dan untuk 4 pilar kebangsaan ini saya kira waktunya karena terbatas ya, mohon dibagi dulu bukunya. Udah ya? Ini harga? Nah itu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Kalau kita tidak ada NKRI, jangan kita harap bisa ada di Lampung ini. Kenapa? Jangan kita bilang, kamu dari mana? Dari Bali. Jangan. Kita ini adalah orang Indonesia. Kita ini adalah bagaimana bumi dipijak adalah langit di. Kita mengandungkan apa? Kita istilahnya kalau itu bahwa disinilah tanah Lampung ini. Maka salam kita disebut ada salam Habibur. Istilahnya permisi. Maka itulah bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita sudah diberikan oleh Pak Soekarno itu bahwa Pancasila, undang-undang, dan negara lain ini Bapak Ibu ini sudah masih mencari format. Maka di negara-negara yang seperti negara Timur Tengah itu masih perang. Yang dilakukan tadi adalah pasal juga 34, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah ini yang belum ketinggalan. Nah ini kita harapkan konsep agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana, kita ke atas, kita ke bawah, tapi kita jangan lupa ke samping. Dan kita memberikan apresiasi kepada Parisada Kabupaten Lampung Timur yang sudah melaksanakan bakti sosial. Ini berikan aplaus buat Pak Parisadanya dan juga jajaran. Ini kita harapkan semua WHBI, semua nanti lembaga-lembaga kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan kita harapkan juga dari beberapa juga elemen, karena di dalam agama Hindu juga sudah dilaksanakan. Tentang Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna ini tuh bukan hanya sesederhana itu Bapak Ibu. Berarti kalau di dalam konsep agama ini kita mengenal disebut dengan Brahman, Atman. Apa Bu? Brahman, Atman. Berarti kalau kita mengenal juga Tatwamasi, aku adalah, kamu adalah. Gitu. Dalam artian itu bukan sesederhana itu, berarti bukan hanya perbedaan suku, ras, agama terlalu kecil. Bagaimana kita melihat jiwa itu bahwa di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan Atma. Berarti kita maka ketika kita mengucapkan Om Swastiastu, berarti kita adalah menghormati apa yang ada di dalam jiwa kita. Karena badan ini hanya ibarat ini hanya alat. Dan ketika roh atau jiwa itu tidak ada, bayangkan misalnya orang tua kita sangat menghormati. Begitu tidak ada rohnya 3 hari sudah nakutin Bu ya. Ya Bu ya. Kalau udah jadi sawo dia nakutin kan, udah meninggal gitu. Padahal pada kita tetap untuk menegakkan dan belajar untuk melayani. Karena kita tidak mungkin kita bisa juga melayani seseorang semua dengan ini segala macam karena waktu dan terbatas dan tidak semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya manusia biasa, saya ada kekurangan. Satu sisi saya tidak anti kritik. Bapak-bapak silakan istilahnya memberikan semangat saya, karena Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya satu-satunya
umat Dharma, warga Indonesia yang dari Lampung, orang kampung bisa masuk Senayan. Tepuk tangan bagi semua ya. Terima kasih. Yang tidak akan mengambil banyak waktu, cuma sampai jam 7 malam. Oke, yang tiang sucikan, para pemangku, yang tiang hormati, semua dari PHDI, penyelenggara, yang tiang banggakan dari Prajaniti dan juga Prada, dan tiang hormati semua masyarakat yang telah hadir pada hari ini walaupun hujan, hadir bersama kita pada tengah hari ini. Saya akan memberikan sebuah cerita yang saya ulang-ulang. Kalau yang sudah pernah dengar, ini merupakan pengulangan kembali. Kalau yang belum pernah mendengar, ini adalah sesuatu yang merupakan cerita baru bagi kita. Pertanyaan yang diberikan Pak Komang itu sederhana sekali, gimana caranya bahagia? Dan cerita ini mungkin memberikan sebuah pandangan kita, supaya kita tahu bagaimana caranya bahagia. Yang pertama adalah satu saat, Bapak Ibu semuanya, di dalam epos besar kita dua, Mahabharata dan Ramayana, ada satu kisah yang namanya kisah Mahabharata. Dan kisah Mahabharata ini adalah kisah yang indah sekali dan diulang-ulang dalam bentuk wiracarita dan dalam bentuk Upanishad, dan kita ceritakan sekarang. Dan mohon cerita ini untuk didengarkan dan bisa nanti dibagikan kepada anak-anak dan juga keluarga di rumah. Dalam satu kisah Mahabharata, dalam satu parwa dijelaskan bahwa satu saat ketika yang namanya Arjuna dan Krishna lagi jalan bareng. Beruntung sekali, kenapa? Karena Krishna, yang kalau kita kenal beliau adalah sebagai awatara, turun, dan Arjuna lah yang dipilih sebagai teman beliau untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Ketika jalan bareng antara Arjuna dan Krishna, apa yang terjadi? Beliau lagi bercakap-cakap, dan ketika melewati suatu tempat, ada seorang pengemis duduk di sana. Jadi pengemis itu sudah mulai duduk dan ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang lewat di sana. Ketika itu lewatlah Arjuna, dan namanya Arjuna mulai merasakan rasa ulas asihnya. Dia ambillah, masukkan ke kantongnya, dia ambil satu yang namanya permata. Jadi ketika dia ngambil dan dikasihlah permata kepada pengemis tersebut. Jadi pengemisnya apa yang terjadi? Dia nggak pernah bayangkan selama ini kalau diberikan sesuatu ini permata. Jadi dia bangga, wah ini permata ini. Dia lihat lagi permata dan dia yakin adalah permata. Terima kasih. Jadi ketika dalam perjalanan pulang apa yang terjadi? Ketika dia pegang permatanya, yang muncul dalam benaknya adalah apa yang saya akan lakukan dengan permata ini. Apa yang akan saya belikan, apa yang saya akan gunakan. Dan semua dalam pikirannya adalah apa yang untukku, dan untukku. Ketika dia berpikir bagaimana menggunakan permata ini, dia tidak tahu bahwa di belakangnya ada seorang pencopet. Setiap geraknya dia selalu diikuti. Dan ketika dia menimbang permata tersebut, maka dicopetlah dia oleh pencopet tersebut, dan pencopet itu sudah lari. Apa yang terjadi? Si pengemis ini sudah mulai berpikir dia akan mendapatkan kesejahteraan, tapi dalam sekejap dia hilang kesejahteraannya. Besoknya dia lagi datang ke sana karena dia tahu itu tempat yang cocok untuk mendapatkan sesuatu. Dia duduk lagi mengemis. Entah bagaimana kisahnya, Arjuna dan Krishna lewat lagi. Dan ketika dilihat, akhirnya Arjuna bertanya, wahai pengemis, kemarin aku kasih permata, tidak cukup. Akhirnya dia cerita, wahai tuanku Arjuna dan Krishna, kemarin kau kasih permata, tapi dalam perjalanan pulang, aku dirampok. Arjuna bilang apa? Karmamu buruk sekali. Baru dapat permata langsung hilang. Akhirnya diambil lagi satu berikutnya, diberikanlah emas oleh Arjuna supaya karma buruknya hilang. Setelah dia dapat emas, dia dilakukan apa? Lihat kanan, lihat kiri supaya nggak ada pencopet. Dia masukkan ke dalam baju paling dalam dan dia mulai jalan pelan-pelan. Kenapa? Tidak ada pencopet. Pulang dia, ketika pulang dia berpikir, taruh di mana emas ini? Kalau umpamanya, zaman dulu nggak ada toko emas. Kalau umpamanya taruh di bawah bantal, nanti istri bangun lebih awal, emasnya hilang. Taruh di lemari, istri bangun, emasnya hilang. Satu saat dia berpikir, supaya emas itu tidak hilang dan karma baiknya dapat. Dia carilah tempat yang tidak pernah dilihat oleh istrinya. Ternyata ada sebuah kendi yang retak nggak pernah dipakai lagi. Disimpanlah di sana emas itu. Dan ketika itu dia pun tidur. Setelah dia tidur, apa yang terjadi?
Betul, besok paginya istrinya bangun lebih awal. Dan dia mengambil kendinya untuk mencari air ke sungai. Entah bagaimana lagi karma itu berjalan, ketika dia pulang bawa air, terpleset istrinya, dan akhirnya kendinya pecah. Ketika kendinya pecah, dia berpikir, apa lagi harus diambil? Dia carilah kendi yang ada di rumah, kendi yang selama ini nggak pernah dipakai. Dan dia tidak tahu bahwa di dalam kendi itu ada emas. Dia bawa ke sungai, dan ketika itu dia ambil air, dan ketika ambil air, emas itu sudah hanyut. Dan dia bawalah pulang. Ketika pulang, apa yang terjadi? Suaminya bangun, dia mencari, mana emasnya? Dan istrinya bilang, emas mana? Nggak ada emas di sini katanya. Dan dia cerita bahwa emas itu telah dia simpan di dalam kendi tersebut. Dan istrinya bilang apa? Itulah sebabnya kalau tak percaya sama istri, habis semuanya. Itu dulu, sebentar. Nah, dan apa terjadi berikutnya? Akhirnya si pengemis ini, dia berpikir lagi, kenapa dapat permata karmanya buruk diambil pencopet, dapat emas dihanyutkan sama istri. Akhirnya dia berpikir, apa sih karma buruk saya ini? Akhirnya dia besoknya lagi datang ke tempat duduk untuk mengemis kembali. Tapi inilah indahnya dalam cerita Mahabharata. Krishna dan Arjuna lewat, Arjuna berkata, kau lagi. Kemarin dapat permata hilang, sekarang dapat emas dihanyutkan. Apa sih yang harus kau lakukan supaya hidupmu lebih baik lagi? Krishna berkata, Arjuna, jangan pernah menghukum orang yang mendapatkan karma buruk. Kenapa? Karena kamu tidak mengalami apa yang sedang dia alami. Sekarang perhatikan. Krishna mengambil 3 buah koin biasa saja. Ketika mau diberikan, Arjuna berkata, Tuanku, dengan permata karma baik, karma buruknya nggak hilang. Dengan emas nggak hilang karma buruknya. Apa yang kau lakukan dengan 3 koin ini, Arjuna? Krishna? Krishna berkata apa? Wait and see. Tunggu dan lihat. Akhirnya 3 koin ini, koin biasa diberikan kepada pengemis tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Pengemis itu menerima. Ketika menerima koin biasa tersebut, dia pulang dan mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan, dia berpikir, mau beli apa koin ini? Ya, jadi kalau kita punya uang sedikit, kita stres. Kenapa? Beli ini nggak kesampaian, beli itu nggak kesampaian. Nah, berpikir nggak cukup. Akhirnya satu saat, ketika dia jalan, dia melihat ada seorang nelayan lagi menangkap ikan, dan ikan itu bergelepar. Dan saat itulah dia nggak tahan, kasihan sekali. Lihat ikan itu nggak bisa bernapas. Maka dia gunakan 3 koin ini untuk membeli ikan tersebut. Ketika dia membeli ikan tersebut, ternyata ikan tersebut nggak bisa bernapas. Ada satu di tenggorokannya. Ketika dia coba keluarkan, ternyata koin ada 2 yang keluar dari tenggorokan ikan tersebut. Ketika keluar, apa yang dia teriak? Ketika dia teriak, dia bilang apa? Aku dapatkan. Ternyata si pencopet itu sedang lewat di belakang pengemis tersebut. Si pencopet itu takut, dia tahu aku mencopet. Dan si pengemis bilang apa? Aku dapatkan koin emas ini. Karena takut dia ditangkap, si pencopet bilang apa? Mohon maaf Pak, saya kembalikan permata ini. Habis itu dia berpikir, kenapa ini berubah langsung? Dia balik lagi. Ketika balik, ketemulah Arjuna dan Krishna. Akhirnya Arjuna bertanya, Krishna, mengapa kalau dia memiliki permata, dia hidupnya nggak berubah? Kenapa memiliki emas hidupnya nggak berubah? Tapi kenapa dengan 3 koin ini hidupnya berubah? Inilah jawaban Krishna. Dia bilang apa? Arjuna, ketika dia punya permata, yang ada dalam pikirannya adalah hanya untuk kepentingan aku, dan kepentingan aku saja. Ketika dia punya koin emas, dia pikirkan apa? Bagaimana caranya untuk kenikmatan diriku saja. Tapi ketika dia punya 3 koin emas, apa yang dilakukan? Dia ingin menyelamatkan kehidupan makhluk yang lain. Saat dia menyelamatkan kehidupan yang lain, maka Tuhan akan menyelamatkan dan memberikan kesejahteraan kepadanya. Tepuk tangan. Jadi dalam cerita ini sederhana sekali. Kalau kita ingin membuat hidup kita bahagia dan sejahtera, sederhana jawabannya. Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya cinta kasih. Itulah dalam bahasa Hindu disebut dengan nama prema. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama preman.
Ingatnya dihilangkan, sorry. Prema itu cinta kasih. Jadi kalau umpamanya bapak ibu di rumah punya cinta kasih pasangan dan suami istri dan menyayangi anak dengan tulus, maka di rumah itu akan ada ketenangan. Trust me, it works. Ya, intinya adalah ketika ada cinta kasih, maka ketika ibu pulang ke rumah ketemu suami bilang, "Hei suamiku, kenapa? I love you." Ya, nanti suami bertanya, "Kamu kesambet ya?" Ya. Ya, jadi bapak ibu semuanya yang pertama cinta kasih. Kalau bapak ibu punya cinta kasih di rumah yang tulus antara suami istri dan anak, maka di rumah ada ketenangan. Saat ada ketenangan di rumah, maka yang terjadi apa? Otomatis akan ada yang namanya kedamaian. Maka gelar bapak ibu nantinya bukan lagi S1 tapi S3. Apa S3 Pak Nyoman? Shanti, Shanti, Shanti. Ya, Shanti itu tidak hanya sebatas diucapkan Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh, ditanya, bagaimana caranya damai dapat sederhana? Yang pertama harus ada cinta kasih. Ketika ada cinta kasih ada ketenangan. Ketika ada ketenangan ada kedamaian. Ketika ada kedamaian akan ada yang namanya kesejahteraan. Kalau kita bicara Tuhan berikan aku kesejahteraan, jawaban syarat pertama adalah sudahkah di rumah ada cinta kasih? Sudahkah di rumah ada ketenangan? Sudahkah di rumah ada kedamaian? Baru muncul ada kesejahteraan. Saat ada kesejahteraan akan ada kebahagiaan. Saat ada kebahagiaan, di sanalah aku sebagai Tuhan akan ada. Saya belum pernah ke sana, cuma lihat di Google saja. Di sana di batu nisannya biasanya nama dituliskan, tapi dia tidak menuliskan nama. Dia tuliskan sebuah kata-kata dan kata-katanya ini saya akan bagi kepada Anda. Kata-katanya seperti ini. Saat aku muda dan punya pengetahuan, aku ingin merubah dunia. Saat aku muda dan punya pengetahuan, aku ingin merubah dunia. Dan ketika dia ingin merubah dunia, ternyata dia tak mampu merubah dunia. Akhirnya dia pulang. Ketika pulang dia mengatakan, aku ingin merubah bangsa dan negaraku. Selama 10 tahun dia mencoba merubah bangsa dan negaranya, dia tidak berhasil. Akhirnya apa? 10 tahun berikutnya dia pulang, dia mengatakan, aku ingin merubah provinsi dan daerahku. Dia mencoba merubah kembali, ternyata gagal 10 tahun. Akhirnya apa? Dia pulang ingin merubah desanya. Ketika usia 80 dia merubah desanya, dia belum bisa. Tapi akhirnya dia mengatakan, aku ingin merubah keluargaku. 10 tahun dia nggak bisa merubah keluarganya. Di detik-detik terakhir dia meninggal, dia baru sadar. Untuk merubah orang lain hanya perlu merubah diri sendiri. Kalau bapak ibu semuanya ingin untuk tujuannya ngayah merubah orang lain agar lebih baik, Anda akan pasti kecewa. Kalau Anda datang untuk merubah orang lain agar yakin kepada Tuhan, Anda akan kecewa. Sederhana jawabannya jika Anda ingin merubah orang lain. Pertama dan sederhana, rubahlah diri Anda sendiri. Caranya gimana Pak Nyoman? Kita tahu bahwa ini adalah pura. Ini adalah tempat suci Desa Yang Widi. Tapi ketika kita selesai minum, selesai makan, tangan kita gampang membuang sampah sembarangan. Padahal kita tahu bahwa ini tempat suci. Pesan saya ketika tempat suci ini kita yakini suci. Bahwa setiap hal yang suci haruslah bersih. Tapi tidak semua yang bersih adalah suci. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu kayak makanan ini, tolong bersihkan dan jaga. Malu kalau kita mengatakan, pas kita mengatakan saya meyakini Tuhan, tapi apa yang kita lakukan membuang sembarangan. Pas membuang kita lewat, kita tenang dan sepak lagi. Mohon, saya ingin mengatakan, setiap hal yang suci pasti bersih, tapi tidak semua hal yang bersih adalah suci. Kok bisa Pak Nyoman, WC di rumah bersih, tapi bukan suci. Tapi kalau tempat suci harus bersih. Saya ingin sekali bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa kita gunakan setiap hari. Dan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Dan hal kecil itulah hal-hal yang nampak dalam hidup kita sehari-hari.
Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan, tapi itu yang terlintas dalam pikiran saya. Semoga ini bisa berbagi kepada kita semua. Yang sinep antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati dan sungguh saat ini. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau bahagia bilang hore. Kurang keras. Lebih keras. Terima kasih.
anak-anak SMA-nya belajar bikin pakan ikan menjadi sekolah seberang. Jauhkan diri dari narkoba. Bapak Komang ini adalah sebagai anggota Dewan Pusat DPR RI Republik Indonesia yang alhamdulillah kita bersyukur sekali tidak disangka-sangka dia menyempatkan waktu datang ke sekolah kita. Betul. Bapak Komang dan asisten serta rombongan yang saya hormati, mudah-mudahan datang sini membawa berkah Pak Komang. Ya, karena dia itu selalu bawa berkah buat kita semua. Jika kau senang hati tepuk tangan. Tepuk tangannya serempak dan keras jauh lagi sekali. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati dan sungguh saat ini, jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati tepuk merdeka, kurang keras, lebih keras. Terima kasih. Lomba video kreasi yang sudah dilakukan sama anak-anak di SMA 1 seperti Raman. Sebelum memulai, Bapak ingin bertanya, siapa di antara anak-anak ini menjadi pribadi yang sukses dan berhasil? Oke. Nah, sekarang sebelum memulai untuk menjadi pribadi yang sukses dan berhasil, sekarang kita akan mulai dengan tepuk semangat dulu. Kalau lihat sudah, kita akan belajar tepuk dulu ya. Oke, Bapak akan ajarkan bagaimana tepuk semangat untuk kita semuanya. Oke, anak-anak kita mulai untuk tepuk semangat. Jadi untuk tepuk semangat semuanya, handphonenya taruh dulu, karena kita akan semangat hari ini. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, Pak Guru akan contohkan. Are you ready? Tolong, kalau ada bilang are you ready, jawabannya yes, jangan ready. Karena kemarin waktu Bapak ngajar bahasa Inggris, are you ready? Ready? Are you ready? Ya, are you ready? Yes. Are you ready? Thank you. Kita mulai. Tepuk semangat. Yang di belakang juga boleh gabung. Kita mulai. Are you ready? Let's go now. Tepuk semangat. Kita mulai. Tepuk semangat. Jangan sampai yang putra tapi semangatnya kayak kucing. Semangat Cina kita lihat. Tepuk semangat. Oke. Very good, tepuk tangan. Kita lihat sekarang untuk yang putri. Putri, are you ready? Are you ready? Kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih. Orang temannya menolaknya. Kenapa? Karena pakaiannya biasa dan lusuh saja. Suatu saat ketika dia pulang, dia cerita kepada ibunya, "Ibu, tolong belikan pakaian baru, tolong belikan saya sesuatu yang baru, agar saya bisa bergaul dengan teman-teman saya." Dan ibunya berkata dengan sederhana,
Ibunya mengatakan, anakku, yang membuat engkau bisa berhasil dan diterima oleh banyak orang bukan karena pakaianmu, bukan karena sepeda motormu, bukan karena hal yang di luar, tapi satu yang harus kau terima dan tingkatkan adalah yang pertama kepercayaan diri, yang kedua adalah kemampuan diri, yang ketiga adalah engkau harus memiliki yang namanya kualitas karakter diri. Jadi tiga ini yang diingatkan sama ibunya. Yang pertama kepercayaan diri, yang kedua kemampuan diri, yang ketiga karakter diri. Apa yang terjadi sama Abraham Lincoln? Abraham Lincoln mulai dia meniti hidupnya menjadi anggota organisasi siswa intrasekolah. Namanya OSIS. Dia ikut di OSIS. Dia belajar untuk berorganisasi. Ketika dia kuliah, yang dia lakukan apa? Dia mendapatkan beasiswa dan dia ikut dalam organisasi lagi. Dan intinya adalah karena dia karakternya baik dan percaya diri, teman-temannya minta dia untuk maju menjadi parlemen dan dia menolak. Kenapa menolak? Karena nggak mampu dalam memiliki keuangan. Tetapi berikutnya temannya mendorong. Akhirnya dia mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat. Supaya anak-anak tahu, ketika dia mencalonkan diri sebanyak 3 kali, 2 kali dia gagal. Tapi teman-teman mengatakan apa? Kamu akan sampai, dan satu saat Abraham Lincoln dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Yang pertama, orang tuanya kuli bangunan, ibunya tukang jahit pakaian. Pertanyaan sekarang adalah mengapa dia bisa menjadi presiden? Jawabannya 3. Yang pertama, apa? Kepercayaan. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, karakter diri. Inilah yang diingat oleh Abraham Lincoln. Sekarang kita ingin anak-anak semuanya yang ada di tempat ini memiliki ketiganya. Dan untuk ini, sebagai contohnya adalah kita bisa melihat Pak Komang Koheri. Beliau bisa menjadi anggota DPR RI dan bisa membantu banyak orang dan bisa untuk memberikan program-program kepada masyarakat. Apakah ada di sini yang mau menjadi anggota dewan nantinya? Oh, oke, ternyata ada yang di belakang. Terima kasih. Masa yang akan datang, kewajiban menjadi tanggunganmu terhadap tepuk tangan. Terima kasih. Jadi anak-anak semuanya, sebelum kita akan mengumumkan siapakah yang mendapatkan hadiah dari lomba video kreativitas Pancasila, kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Komang Koheri sebagai anggota DPR RI Komisi 8. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi, Pak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kurang semangat. Yang tepuk tangan itu bisa menandakan untuk kesehatan dan kesuksesan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Dewan Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan calon-calon pemimpin masa kini dan masa depan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Karena estafet kepemimpinan ini ada pundak kalian, ya. Bahwa eranya nanti ke depan ini adalah era kalian sebagai generasi muda. Saya berharap kepada anak-anak muda ini jangan cengeng, jangan cepat putus asa, dan berjuang terus untuk menggapai cita-cita. Setuju? Setuju? Jangan main api dulu ya.
Ya, yang sering saya katakan kepada anak-anakku ya, bahwa jangan pernah kita merisaukan masa depan kita, ya. Jangan pernah merisaukan masa depan kita. Lakukan yang terbaik pada hari ini. Saya pastikan bahwa nasib kalian akan sukses di masa depan. Ya, ingat ya. Lakukan yang terbaik pada hari ini. Ketika swadharma Anda ini belajar. Kalau Anda menjadi seorang akuntan, menjadi akuntan yang terbaik. Kalau Anda menjadi seorang ekonom, menjadi ekonom yang baik. Anda menjadi sekolah hukum, menjadi sekolah hukum yang baik. Bahkan bahwa yang dikatakan oleh seseorang bahwa hidup ini bukan tergantung pendidikan, tetapi hidup ini tergantung daripada keahlian. Maka ambil keahlian apa, maka akan menentukan perjalanan ke depan kita. Ya, apa yang dikatakan tadi Pak Nyoman, biasa kita berikan tepuk tangan buat Pak Nyoman ya. Jangan dia terus. Oke. Dan kita let's start now. Who is the best among the best from 29 children? Tepuk tangan dulu. Give applause. Let's start now. Ladies and gentlemen. Now. Start from the bottom. The children is Sani Imanda. Tolong please Haidar Insani Sani Imanda, please come forward. Ambil nafas dulu. This is the third one. We continue now to the second. Yang kedua. To the second. The best second video creation of Pancasila. It's very difficult to spell me because I have to try. This name is very beautiful name. This is Rio Hermawan. 14. Okay, thank you. What do you say? I say Lama Utama. Okay, thank you. Are you beautiful? Okay, very good. She is so confident that she is beautiful. Okay, next, what's your nickname? My nickname is Fanny. Fanny. You know Fanny? You know Fanny? Yes, Fanny means lucu. Okay, so Fanny, so I need you to help me to present, announce the best of the best video creation of Pancasila. Okay. Okay, the best one. Okay, how do you say? You just say like this one. This is the best of the best video creation of Pancasila. Goes to Best of the best video creation of Pancasila goes to Alfa Afika Asro. Tepuk tangan. Untuk Fanny nanti spesial hadiahnya. Just wait and see. Kita mulai sekarang. Ini sekarang untuk juara 3, juara 2, dan juara 1. Duduk dulu silakan dari juara 3.
hal khusus memang dari bawah, kepala dinas, di sekda, jadi mitra, jadi jadi kalau ketemu ini udah saya serasa jadi anggota DPR provinsi nih Pak. Jadi Pak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Alina Junaidi, yang kami hormati juga hadir Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Naswari Rudi, MSI beserta jajaran yang kami hormati. Teman dan Komisi 8 sangat bangga. Ini sudah jamuan presiden ya. Dari datang dari bandara tadi sudah disambut, masuk tadi sini juga langsung diterima ya. Kalau orang Lampung diterima di rumahnya luar biasa ya. Pada kedatangan kami sini Pak, bahwa ini memang Komisi 8 ini beberapa daerah sudah dikunjungi. Nah, Lampung ini baru pertama kali Pak, 2 tahun ini. Dan DPR ini kalau dulu terkenal sering keluar negeri Pak. Nah, sekarang ini sering turun ke bawah, sering bertemu dengan masyarakat. Dalam kaitannya memang banyak tugas-tugas daripada fungsi daripada kami. Pertama adalah fungsi penganggaran, yang kedua adalah fungsi pengawasan, dan ketiga adalah fungsi legislasi. Pak Gubernur, bahwa juga nanti kami beberapa dari mitra-mitra kami juga akan secara simbolik dan memang sudah ada program-program yang masuk di Provinsi Lampung, karena pemerintah pusat ini sangat berkepentingan dengan pemerintah Provinsi Lampung ini. Oleh karena itu bahwa Komisi 8 siap membantu untuk mensukseskan apa yang menjadi program Bapak Gubernur Provinsi Lampung untuk memimpin daerah ini, dan mudah-mudahan karena itu ada berbeda, mudah-mudahan sudah bisa melakukan ruang berbeda. Tapi jangan lupa bagus, dan memang itu beliau berkomunikasi dengan Pak Presiden itu satu hal yang tidak mungkin. Dan jalan tol yang pertama adalah jalan tol yang dari Bakauheni sampai Palembang sudah full. Nah, itu kenapa tidak dari Aceh ke Medan? Ini karena ada kepentingan keputusan politik dan strategis gitu ya. Nah, ini tidak mudah ya. Ini ada, oleh karena itu kami mungkin tidak panjang lebar. Yang jelas kami sini Pak, bahwa kami melihat teman-teman ini lihat kemajuan Lampung yang luar biasa. Lampung ini yang disebut dengan Sai Bumi Dua Jurai, kami ini di sini dan Indonesia ini, kami juga sangat diayomi oleh pimpinan kami Pak Gubernur. Dan ini beliau ini, kenapa beliau ini tegas? Karena tanhana dan mama buat, tiada kebenaran yang kedua. Beliau dasarnya adalah kebenaran. Ketika kebenaran sudah beliau tegaskan, sampai manapun beliau akan tetap. Saya tahu beliau ini. Itu saja mungkin Pak ya. Saya kira saya manusia biasa. Saya ini Pak juga jadi DPR ini tidak menyangka ya. Karena kemarin aja masih saya Pak jangan masuk Pak. Kenapa Pak? Ini DPR Pak. Saya juga kayaknya DPR juga. Potongannya masih belum ini Pak. Kayak kali video juga potongnya sudah melihat aja dah. Itu Pak, maka saya lanjutkan beda sendiri Pak, biar nyata gitu ya. Itu saja, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kami Pak ya, bahwa pimpinan kami ini karena ada kepentingan ada di pusat ini, mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi nanti Pak Bapak-Bapak sampaikan kepada kami, mudah-mudahan kami akan bisa memperjuangkan untuk Provinsi Lampung yang itu saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga karena teman-teman Komisi 8 juga membawa
Pak, di depan Pak. Lampung, oke. Lampung luar biasa. Gubernur luar kali. Sebagai cerita dari Kasual Kubur kopi robusta kebanggaan masyarakat Lampung yang terkenal tahun nikmat dan aroma tidak berbeda. Tidak perlu dibelikan, jadi saya payah nyarinya karena khusus. Udah beberapa komisi ini nggak dapat, ini rezeki komisi. Dan yang akan diberikan kepada seluruh anggota komisi DPR RI dalam rangka kebijakan pemerintah daerah dalam persiapan pembelajaran tatap muka dan implementasi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 8 yang membidangi juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita itu bencana ini kan ada dua, bencana daerah dan bencana alam dan bencana non alam. Nah, ini kita mendukung percepatan yang keinginan daripada Pak Gubernur kita agar vaksinasi di Lampung ini agar ditingkatkan. Ini Komisi 8 akan berkoordinasi dengan menteri terkait, termasuk juga Presiden, agar jatah untuk Provinsi Lampung untuk vaksin ini ditingkatkan. Dan juga selain itu ada beberapa program-program seperti program bansos, program juga pemuda, tadi Karang Taruna, program-program pesantren dan keagamaan, dan juga pendidikan perguruan tinggi Islam di Lampung. Itu mungkin ya. Bang, untuk bencana alam sendiri kan Lampung cukup daerah yang ini Bang, seperti tanah longsor, banjir. Nah ini seperti apa Bang dorongan? Ini kita akan di daerah kan ada BPBD. Ini kita akan tetap berkoordinasi. Itu mungkin ya. Terima kasih ya. Oke. Sejahtera 150 juta rupiah telah diserahkan. Para pendamping. Ayo, silakan. BKH. Yes. BKH. Yes. Are you ready? Yes. BKH. Yes. Are you ready? Yes. Komando ini. Yes. Bapak Presiden ini memberikan kesempatan kepada umat Hindu yang dari Jawa menjadi dirjen. Tepuk tangan ya. Nah, istilahnya bahwa Hindu ini adalah Hindu Nusantara ya. Mengenai untuk kaitannya juga dengan ini ya, rekomendasi ya, kita akan rekomendasikan yang memang nanti menjadi prioritas gitu ya. Memang di pura-pura kita yang di umat Jawa ini memang dipilih lagi Pak Komang ini kan. Berarti kalau ada jalan jelek berarti kan ada yang diperjuangkan gitu ya. Tapi terus saya lihat ini Pak masih bagus loh Pak sini nih. Minimal daripada Gang ya. Nah, bayangkan Bu ya. Nah, sama kapal selam ya. Kalau di luar negeri kapal selam mahal, di Indonesia murah. Dimakan lagi Bu ya. Itu Bu ya. Jadi kalau jalan negara ini semua bagus. Termasuk dari Bakauni itu yang dari lintas timur. Siapa yang pernah ke lintas timur Pak Lurah ya? Dulu kan jelek Pak ya. Dulu zaman pemerintahnya itu ada jalan tertutup ya, kecil-kecil gitu ya. Sekarang sudah dibebasin semua. Ini yang maksud. Maka kalau memaksa ini aturannya adalah perda ini Bu ya. Jadi Pak Lurah tolong sampaikan. Siap ya. Kalau nggak berani saya dampingin nanti ya. Ya Bu ya, ini nggak apa-apa orang kecil aja Bu. Ini istilahnya dari sini, Bu. Itu yang takut tuh semua nggak ada apa-apa Ibu ya. Edukasi itu yang penting nanti ya. Ya, nggak perlu tutup mata gitu ya. Iya. Itu ya, karena itu yang diatur. Semua harus ikut. Kalau orang kemarin itu Pak ya, sampai ada yang bikin hoax itu nggak boleh itu. Itu bisa ditangkap. Habib Rizik aja ditangkap Pak ya, karena dia melanggar aturan, karena dia kerumunan ya. Kemarin Pak Wakil Bupati juga di Lampung Tengah kena juga, walaupun dia pejabat.
karena dia akhirnya kena sanksi membersihkan masjid. Itu ada Pak ya. Nilainya sama dengan kita bersidang di DPR karena kita diberikan tugas. Nah, kita dalam sebulan ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu 20 tempat Pak ya. 20 tempat. Selain itu ya lebih lah kita memang sering lah kita bertemu di rumah aspirasi. Yang pada hari ini kita berkesempatan di kebun edukasi di Pak Sumarsono, Pak Ketua DPR. Yang kami hormati Bapak Senator kita, Pak Haji Bustami ya, Zainuddin ya. Karena di Bali itu nggak punya tanah Pak, ya Pak ya. Jadi di sini dapat di Kampung Sudaraman. Jadi Bapak saya ke sini lahir tahun 1956. Lampung ini belum ada Pak, dulu masih gabung dengan Palembang. Jadi ikut merintis. Jadi transmigrasi dari Bali yang pertama ke Lampung ini. Jadi saya ini sekarang sudah menjadi warga Lampung walaupun namanya tadi nama Komang ya, Komang Hoiri gitu ya, Komang Al Hoiri gitu ya. Karena di Komisi ke-8 Pak ya. Jadi Bapak-bapak, saya kira Bapak-bapak ini kalau saya bilang ini Bapak-bapak ini kan bos saya ya, kan saya cuma wakil Pak, kan wakil rakyat, bosnya kan Bapak-bapak. Jadi saya harus patuh tunduk kepada Bapak-bapak ya. Kita harus berjuang bagaimana kue pembangunan yang ada di Jakarta yang nilainya tadi saya lihatin bisik-bisik sama Pak Sumarsono itu hampir 2.780 triliun Pak. Tepuk tangan dulu Pak ya. Akeh Pak itu Pak ya. Kalau dibeliin cendol berapa itu Pak ya? Tenggelam mungkin, apalagi beliin kuaci itu kan. Jadi itu seluruhnya itu harus kita ibarat kalau kue itu kalau kita tidak ada wakilnya maka kita tidak akan kebagian Lampung ini. Karena harus kita punya semangat. Coba terbatasnya yang dibilang beliau tadi jalan tol itu, jalan tol dari Bakauni sampai Palembang udah, Jambi ke sana kan belum. Membangun bangsa melalui anak-anak merdeka. Merdeka! Narkoba. Kita habis! Ganas. Luar biasa! Stop narkoba. Stop narkoba! Hidup mutasi narkoba! Saya bisa, bisa, bisa! Woi! Membangun bangsa melalui anak-anak merdeka. Merdeka! BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya mempunyai 4 program. Bahkan kita tambah satu lagi Pak Komang. 4 program itu apa aja? Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus sekarang ditambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan ini sebagai bonus kalau sudah mengikuti 4 program ini. Oke. Apa kalau masyarakat katakanlah di Seputiraman ini ikut jaminan sosial, itu program apa yang diikuti? Programnya itu hanya kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Saya ulangi, programnya adalah jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Terus apa bedanya antara BPJS Kesehatan sama tenaga kerja? BPJS Kesehatan itu khusus kesehatan aja, khusus ngurusi orang-orang sakit, khusus orang yang berobat di rumah sakit. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu di lapangan. Saya tanya, di antara ini ada nggak yang nggak punya risiko? Pernah jatuh kan? Terus nanti juga meninggal kan? Nah itu namanya risiko. Nah kalau terjadi risiko seperti ini, bayangin kalau tidak ada jaminan sosial, biayanya dari mana? Katakanlah terjadi kecelakaan kerja, meninggal, ya kan? Keluarganya siapa yang meneruskan kehidupannya? Kalau dia jadi janda terus dia paling jualan. Tapi kalau nggak siap, banyak kan kita nggak siap.